Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita bisa berkumpul kembali untuk menuntut ilmu. Ya, karena sebagian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita diberikan waktu luang untuk menuntut ilmu. Dan sebuah kewajiban bagi setiap muslim yaitu menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu ini agar kita menghilangkan kebodohan-kebodohan dalam diri kita. Ya, menghilangkan kejahilan-kejahilan, keburukan, ya, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baiklah lagi. Ustadz akan yang membawakan tema yang berjudul sebab-sebab dan penghalang terkabulnya doa. Ya, jadi ada sebab-sebab dan penghalang-penghalang yang dapat yang berpengaruh terhadap terkabulnya doa. Doa ini adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah. Ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Ya, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berkata dalam doa hadis kemudian dikatakan laisa syai'un akramallahu 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Ya, doa ini adalah suatu hal yang mulia di sisi Allah. Doa bukan sekedar hanya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh lisan, tapi diucapkan juga dalam hati, bersangkutan dengan hati juga. Ya, Ustadz mulai yang pertama, sebab-sebab terkabulnya doa. Dimulai dari yang pertama, sebab-sebab terkabulnya doa. Yang pertama, mengikhlaskan doa tersebut. Mengikhlaskan doa tersebut. Mengikhlaskan doa tersebut. Mengikhlaskan doa tersebut. Untuk Allah Ta'ala. Ya. Mengikhlaskan doa tersebut untuk Allah Ta'ala. Ya, sudah mengikhlaskan doa tersebut kepada Allah Ta'ala. Dalam berdoa, kita harus berdoa hanya kepada Allah. Ikhlas meminta kepada Allah, tidak kepada sesuatu apapun. Ya, hanya kepada Allah. Tetap konsisten. Ketika berdoa, kita harus konsisten, meminta terus-menerus. Jangan mudah lelah dalam meminta, ya. Allah Ta'ala berfirman, "Fad'ullahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun." Maka berdoalah, sembahlah Allah Ta'ala dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Oleh karena itu, tauhid menjadi hal yang paling utama dalam doa. Karena dengan bertauhid mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ketika kita dekat dengan Allah, maka doa mana yang akan terhalang? Ketika kita mentauhidkan Allah, memohon hanya kepada Allah, maka tidak ada penghalang bagi orang tersebut. Ya, kemudian sebab terkabulnya doa yang kedua. Sebab terkabulnya doa yang kedua. Berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati. Berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati. Dicatat. Berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati. Ya, yang kedua. Berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati. Ketika berdoa,
Perhatikan, ketika berdoa kita harus ya bersangkutan dengan hati juga. Bukan hanya lisan yang berkata, berucap berkali-kali, tapi hatinya tidak sama dengan apa yang dikatakan. Ketika berdoa, ketika mau mulai belajar, ini sering banget terjadi. Ya, bersiap. Ada yang bersiap, ada yang enggak. Kemudian ketika berdoa, mereka hanya mengucap saja, mengikuti apa yang dikatakan. Tapi apa yang dilakukan? Mereka mengambil bukunya, membuka bukunya, menggambar dan selainnya. Apakah itu mencerminkan bahwasanya lisan selaras dengan hati? Tidak. Ketika berdoa, bukan hanya lisan yang berkata, yang berucap, tapi apa? Hati juga mengikuti apa yang dikatakan oleh lisan. Ya, harus sama apa yang dikatakan oleh lisan, harus sama apa yang di hati. Ya, jangan sibuk aja berdoa semuanya. Ya, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, itu sebab terkabulnya doa yang kedua. Sebagai Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullahu wa antum muqinun bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbihi ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, ya, dan berpaling, ya. Jadi di dalam hati kita harus yakin. Perhatikan, ini penting ya. Jadi ketika berdoa, kita harus di dalam hati kita harus yakin bahwasanya doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah, dan hanya Allah lah yang akan mengabulkan doa tersebut. Ya, kemudian ketika berdoa, hati harus hadir. Ya, dalam setiap perkataan kita itu harus dihadirkan. Ya. Kemudian kita masuk ke sebab-sebab yang ketiga. Sebab-sebab yang ketiga. Berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama dan sifat-sifatnya. Berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita sudah belajar nama-nama dan sifat Allah yang mulia, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan nama-namanya, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, ya. Kemudian juga dan yang lainnya. Baik yang sudah kita belajar, kita amalkan ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan doa kita terkabul. Sulitnya kita mengucapkan Ya Rahman, wahai Allah yang Maha Pengasih, Ya Rahim yang Maha Penyayang. Kita mohon kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Hanya milik Allah asmaul husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut nama dan sifat-sifatnya. Itu, dan tinggalkanlah orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Jadi ketika berdoa, selalu sebutkan nama-nama Allah yang kalian ketahui. Niscaya itu adalah sebab terkabulnya doa. Ya, walaupun 1-2 kalian sebutkan. Ya Rahman, Ya Rahim, ketika berdoa kalian sebutkan. Ya, insya Allah itu menjadi terkabulnya doa, sebab terkabulnya doa. Kita lanjut yang keempat. Ya, yang keempat adalah mencari waktu-waktu yang merupakan waktu istimewa terkabulnya doa. Ya, mencari waktu-waktu istimewa dalam berdoa. Mencari waktu-waktu istimewa dalam berdoa. Ya, mencari waktu-waktu istimewa dalam berdoa. Ya, ada waktu-waktu yang diistimewakan dalam berdoa. Tapi kita tidak memungkiri bahwasanya kita boleh berdoa kapanpun, dimanapun.
saat apapun. Ya, walaupun doa itu kecil bagi kalian. Kalian merasa kecil, Allah menyukai doa-doa tersebut. Ya. Dan kalian harus mengetahui bahwasanya ada waktu-waktu di mana waktu tersebut menjadi sebab terkabulnya doa. Yang pertama, waktu-waktunya ada ketika apa? Waktu azan dan iqamah. Waktu azan dan iqamah. Perhatikan kelas 6. Waktu yang diijabah adalah waktu-waktu, ya. Contohnya yang pertama adalah ketika azan dan iqamah. Ya ikhwan banyak sibuk, pada bermain, ngobrol dan selainnya. Ya. Padahal itu adalah waktu-waktu di mana terkabulnya doa. Kemudian ada lagi ketika waktu-waktu asar, ketika hari Jumat, termasuk waktu terkabulnya doa. Kemudian ada lagi bulan Ramadan. Ya, waktu-waktu dimuliakannya berdoa. Jaminan ya. Kemudian ada lagi ya ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan dan selainnya, masih banyak lagi. Jadi banyak sekali waktu-waktu yang akan menjadi sebab terkabulnya doa. Ya. Kemudian kita lanjut. Ya, tadi yang pertama apa? Yang akhwat, yang pertama apa tadi? Ya, yang kedua yang ikhwan. Iya, bagus. Yang ketiga akhwat. Iya, yang keempat ikhwan. Ya, bagus. Kita lanjut. Itu 4 sebab-sebab terkabulnya doa. Ada 2 penghalang yang akan menghalangi kalian doa kalian terkabul. Ini kita harus hindari. Penghalang-penghalang ya terkabulnya doa yang pertama. Penghalang terkabulnya doa yang pertama. Hati yang lalai. Hati yang lalai berpaling dari doa. Hati yang lalai berpaling dari doa. Ketika kita berdoa, yang kedua tadi apa? Menghadirkan hati. Ketika hatinya tidak hadir, maka doa tersebut tidak diijabah. Ya, ketika hati tidak hadir ketika berdoa, maka doa tersebut tidak diijabah. Ya. Kemudian sebab yang kedua adalah ya, sebab kedua merupakan penghalang terbesar terkabulnya doa adalah memakan harta yang haram. Memakan harta yang haram. Sebab yang kedua adalah memakan harta yang haram. Entah yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, dan selainnya. Ya, dalam riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang. Perhatikan, Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang berpergian jauh, ya, sampai rambutnya berdebu dan menggimbal. Tahu gimbal nggak? Tahu rambut gimbal? Nah, itu udah lama nggak pernah dibersihin, ya berdebu, berminyak, semua menjadi rambutnya menyatu begitu, ya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian padahal makanannya, barangnya, ya apa yang diminum, yang dimakan, yang diberikan kepadanya sesuatu yang haram. Bagaimana doa tersebut akan terkabul? Makanya kita harus berhati-hati apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita kenakan. Jangan sampai memakan sesuatu yang haram. Kita hindari sesuatu yang haram agar apa? Doa kita selalu terkabul. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.